Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita berjumpa lagi pada kesempatan ini. Kiranya kita semua adalah dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Kali ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mari kita membaca kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Dengan judul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semuanya, dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nats, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah Bapak Ibu, kita telah membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari pembacaan Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Dan tema untuk minggu ini adalah memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, kitab Efesus adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus pada saat ia sedang berada dalam penjara di kota Roma, kepada jemaat di Efesus yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah, pada bagian bacaan ini terutama kita mulai dari pasal 4 ayat 1, bahwa bacaan ini adalah anjuran atau nasihat untuk hidup sebagai tubuh Kristus. Nah, pada waktu Rasul Paulus memberikan nasihat ini atau anjuran ini, Paulus menempatkan jati dirinya sebagai rasul dan konsekuensinya dalam memberitakan Injil, bukan sebagai orang yang berotoritas atau berkuasa, tapi sebagai orang yang menanggung kesengsaraan dan penderitaan dalam penjara karena Kristus. Kita baca ayat 1, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan.
supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Paulus, dia mengalami sendiri penderitaan dan dia ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus, yaitu rela hancur, rela menderita, berani rendah hati, karena ia terhisap dengan Gembala Agung yang dia layani, yaitu Yesus Kristus. Maka jalan menuju kuasa adalah melepaskan kuasa. Itu Tuhan Yesus. Jalan menuju wibawa adalah merendahkan diri dan menjadi hamba. Itu yang dilakukan oleh Yesus dan juga jadi teladan bagi Rasul Paulus. Memang Tuhan Yesus akhirnya ditinggikan, naik ke sorga, tetapi harus melalui jalan salib. Mati terlebih dahulu, dan jalan menuju kemuliaan adalah lewat kehinaan. Kuasa dialami dalam kelemahan, dan kemuliaan dialami dalam kehinaan. Dan ini menjadi suatu tantangan bagi siapa saja yang mengikuti Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada ayat 1 kita menemukan kata sepadan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan. Berpadanan atau sepadan berarti serasi, sejalan, sesuai, selaras. Nah, Paulus bicara tentang buah dari iman, yaitu ketika kita ada dalam Kristus, kita tidak bisa bicara tentang hidup kita dalam Kristus, tetapi buahnya tidak sesuai atau tidak selaras dengan pengakuan iman kita yang percaya akan Tuhan Yesus. Hidup yang sepadan dengan Injil atau hidup yang berpadanan dengan Injil, di sini mau bicara bukan dalam moral pribadi, tetapi mau bicara tentang bagaimana iman itu diwujudkan dalam kualitas sebagai umat Allah atau sebagai persekutuan. Yaitu bahwa yang dilihat adalah apakah gereja itu hidup sebagai gereja. Apakah umat Tuhan hidup lain atau hidup berbeda dengan orang yang tidak percaya. Itu akan kelihatan kualitasnya dalam kehidupan sebagai gereja atau sebagai tubuh Kristus. Tadi istilahnya berpadanan atau sepadan. Kemudian Rasul Paulus juga memakai istilah panggilan. Berpadanan dengan panggilan itu. Istilah panggilan atau sebagai orang-orang yang telah dipanggil atau sebagai orang-orang yang sepeta dan segambar dengan Allah. Di sini artinya tidak hanya bicara tentang fungsi, tapi juga tentang potensi, yaitu memperdayakan dan mempraktekkan cara untuk menjalankan panggilan itu adalah dengan kualitas hidup bersama, dengan cara menjaga kesatuan atau keesaan tubuh Kristus. Itu di ayatnya yang kedua. Mari kita baca ayat kedua. Caranya adalah, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Jadi untuk istilah panggilan ini, Rasul Paulus mau mengarahkan supaya kita mempraktekkan dalam persekutuan sebagai gereja Tuhan yang hidup bersama, yaitu rendah hati, lemah lembut, sabar, menunjukkan kasih dalam hal membantu. Lalu kemudian kita baca ayat 3, masih ada hubungannya, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi dari ayat 2 sampai ayat 3 ini Rasul Paulus menjawab bahwa panggilan itu adalah tentang kualitas hidup dalam iman yang diwujudkan dalam bergereja atau dalam tubuh Kristus. Contohnya adalah
Mari kita melihat di dalam gereja kita, tempat kita menjadi anggota gereja atau tempat kita berbakti. Contoh dari kualitas hidup bersama dengan menjaga keesaan, yaitu lihatlah di gerejamu. Adakah keesaan itu di sana? Adakah kesehatian, kepedulian, saling memperhatikan, saling melayani? Adakah kerendahan hati di sana? Atau saling mendoakan dan menghormati sebagai tubuh Kristus? Kalau ada, berapa persen jumlahnya? Berapa banyak orang dalam gereja yang mempraktekkan kualitas keesaan? Dan Paulus mau mengatakan itulah perjuangan kita. Dan Rasul Paulus meminta untuk memelihara keesaan. Memelihara keesaan berarti keesaan itu sudah ada, atau kesatuan keesaan itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita memelihara. Mengapa kita tahu bahwa keesaan itu sudah ada? Yaitu pada waktu Yesus menyelamatkan kita, Ia sudah menjadi sang kepala dari tubuhnya, yaitu gereja. Dan tugas kita sekarang bukan lagi mewujudkan keesaan atau kesatuan, tetapi kita tinggal memeliharanya saja. Contohnya, apabila dalam suatu gereja terjadi konflik atau terjadi masalah, maka yang harus dilakukan adalah kita mengecek apakah orang-orang dalam gereja itu betul-betul sudah menjadi bagian dari tubuh Kristus. Tidak hanya dia disebut tubuh Kristus karena sudah dibaptis, sudah menjadi anggota gereja, sudah terdaftar sebagai warga gereja, atau karena sudah disidi atau mendapatkan katekisasi. Tapi kalau orang itu belum mengalami perubahan dalam kerja Roh Kudus, belum mencintai Tuhan, itu belum menjadi bagian dari tubuh Kristus. Karena kalau menjadi bagian dari tubuh Kristus, maka bisa bersatu sebagai tubuh Kristus yang kualitasnya dapat terbaca seperti yang ditulis dalam ayat 2 dan 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Dan selalu berusaha untuk memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Jadi walaupun anggota jemaat atau anggota gereja itu sudah hidup berjemaat, tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dia belum mengalami perubahan dalam tuntunan Roh Kudus, maka itu belum benar-benar menjadi bagian dari tubuh Kristus. Sebab kalau menjadi bagian dari tubuh Kristus, dia telah memiliki hal-hal yang dicatat dalam ayat 2 dan 3. Maka ketika terjadi konflik atau permasalahan dalam gereja, itulah yang kita perlu cek untuk mempertanyakan apakah orang-orang ini yang menyebabkan terjadinya konflik, mereka itu sudah benar-benar hidup sebagai bagian dari tubuh Kristus atau tidak. Nah, banyak kali juga yang terjadi adalah ada yang memilih menjadi majelis gereja, maka yang dipilih sebagai majelis gereja itu tidak tahu berdoa, tidak mempraktekkan hidup dalam firman Tuhan, tidak cinta Tuhan, tidak kenal Tuhan. Tapi ada yang memilih mereka menjadi pelayan, menjadi majelis dalam gereja. Karena apa? Karena yang mereka lihat adalah apa yang tampak di mata. Yaitu orang ini banyak uang, bergelar, ada jabatan sekuler, terpandang di masyarakat, dan sebagainya. Maka orang itu dipilih menjadi majelis. Sehingga yang terjadi adalah bisa saja orang-orang yang demikian menciptakan konflik atau masalah di dalam kehidupan bergereja. Lalu kemudian dalam pembacaan ini, Rasul Paulus juga melihat tentang adanya struktur Tritunggal. Kita boleh baca dalam ayat 4 sampai 6. Ada struktur
Tritunggal dalam keberadaan gereja. Ayat 4-6. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Ini adalah belajar dari struktur Tritunggal. Struktur Tritunggal, yaitu tentang Tritunggal Allah itu yang kita sudah baca tadi. Satu tubuh, satu roh, satu Allah Bapa. Orang percaya yang sudah terima baptisan, ada roh Allah yang bertindak memasukkannya dalam tubuh Kristus. Jadi kalau kita sudah terima baptisan, berarti roh Allah sudah memasukkan kita dalam tubuh Kristus, atau kita sudah masuk sebagai jemaat Tuhan. Nah, ketika mengalami satu iman, satu pengharapan, satu baptisan, berarti kita telah memiliki satu Tuhan yang mati bagi kita. Kita sudah menjadi satu keluarga yang memiliki satu Bapa. Nah, di sini Rasul Paulus menguraikan tentang keesaan atau kesatuan dalam jemaat. Itu berasal dari keesaan Allah. Jadi kalau kita belajar tentang kesatuan atau keesaan dalam jemaat, kita itu belajar dari keesaan Allah, yaitu Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di mana Allah yang serasi dan bersatu. Nah, dan kasih yang mengikat atau mempersatukan itu hanya terjadi dalam komunitas atau dalam persekutuan. Karena ada interaksi di dalamnya. Ada memberi kasih, ada respon menerima kasih. Nah, kalau kita memahami kasih itu terjadi karena Sang Pencipta, yaitu Allah yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Nah, di sini Rasul Paulus mau memberi pembelajaran kepada kita betapa pentingnya pemahaman Tritunggal itu untuk membawa kita memahami tentang bagaimana kita bergereja. Yaitu dimulai dari kesatuan atau keesaan Allah, yaitu 3 pribadi yang masing-masing ini Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus masing-masing mengerjakan 3 pelayanan. Sebagai Bapa, sebagai Anak, dan sebagai Roh Kudus. Dalam satu tubuh, satu roh, satu iman, itu adalah satu keluarga Allah. Allah itu satu, Allah itu esa adanya. Maka gereja itu seharusnya juga esa atau satu, meskipun gereja terdiri dari beragam anggotanya. Latar belakang, sifat, karakter, tapi gereja atau tubuh Kristus itu seharusnya satu atau esa. Nah, sumber keesaan atau kesatuan ini adalah realita Allah itu sendiri dan kepelbagaian karyanya yang selalu harmonis dan serasi. Sehingga akan menghasilkan juga gereja yang serasi, harmonis, dan selaras. Nah, Paulus mengatakan, hiduplah sepadan dengan karya Allah. Itu berarti bahwa kita harus mampu memelihara kesatuan atau keesaan sebagai tubuh Kristus atau sebagai jemaat, walaupun berbeda-beda. Bukankah kreasi Allah yang baru adalah gerejanya atau gereja Tuhan, yaitu kita yang percaya kepada Yesus Kristus, itu yang disebut gereja. Nah, gereja ini yang menjadi tempat pertunjukan tentang keagungan Allah kepada dunia. Jadi gereja adalah tempat di mana kita memperagakan siapa Allah kita dan model apa Allah yang menebus kita. Itu kita tampilkan di dalam
tubuh Kristus atau gereja, persekutuan orang-orang percaya. Bagaimana caranya? Caranya adalah tergantung kepada kesediaan setiap anggota tubuh Kristus untuk mempraktekkan sifat-sifat dari tubuh Kristus. Apa sifat-sifat itu? Tadi, ayat 2 dan 3. Jadi dalam gereja atau tubuh Kristus yang harus kita tunjukkan adalah selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, menunjukkan kasih dalam hal saling membantu, dan berusaha untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Itulah yang harus kita praktekkan. Nah, kalau kita bicara tentang ayat 2 dan 3 ini, itu juga menunjuk pada bagian dari buah roh. Bagian dari buah roh ini adalah bukan upaya saya, bukan hasil saya, tapi hasil dari saya berdiam dalam Kristus Yesus. Tugas kita adalah berbuah akibat kita tinggal dan hidup dalam Kristus. Maka gereja, persekutuan orang-orang percaya yang ada dalam kesatuan ini akan menghasilkan buah. Sekali lagi tentang kesatuan, artinya kesatuan dalam keragaman, banyak ragam, dalam kepelbagaian. Bukan kesatuan dalam keseragaman. Bukan kesatuan karena kita seragam, tetapi kita bisa menyatu dalam kepelbagaian. Dalam berbagai perbedaan, kita bisa ada dalam kesatuan atau keesaan sebagai jemaat. Seperti Tritunggal, walaupun menjalankan fungsinya, tetapi tetap menjadi satu. Begitu juga dengan gereja, dengan jemaat. Menjalankan fungsinya masing-masing, tetapi tetap menjadi satu, yaitu tubuh Kristus. Keragaman atau kepelbagaian yang dimaksud oleh Paulus bukanlah tentang kesukuan, tingkat sosial, bahasa, dan budaya yang berbeda. Karena perbedaan ini sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Sehingga dalam firman dikatakan, tidak lagi ada orang Yahudi, tidak lagi orang Yunani, tetapi semuanya satu dalam Kristus. Di dalam firman ini, ketika Rasul Paulus bicara tentang keragaman kepelbagaian, itu Rasul Paulus bicara tentang kepelbagaian dari karunia-karunia. Dalam hal ini, karunia jabatan pelayanan, bukan karunia bahasa roh, karunia menyembuhkan, karunia mujizat, karunia iman, tetapi kepelbagaian ini adalah dari karunia-karunia jabatan pelayanan dalam gereja. Nah, Paulus bicara tentang karunia-karunia jabatan yang kita boleh baca dalam ayat 11. Dalam ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi disebutkan di sini ada 5 karunia-karunia jabatan, yaitu rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. 5 istilah dalam jabatan gereja yang dituliskan di sini itu standar, bukan struktur. Dan di sini kita bicara tentang 3 jabatan-jabatan dalam gereja, itu pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin memiliki kesatuan dalam gereja, kita perlu mengalaskan hidup gereja itu di atas dasar otoritas firman Allah. Nah, bukankah kelima jabatan yang disebutkan tadi itu semuanya menyampaikan firman Allah sebagai alas gereja yang esa atau gereja yang satu?
Nah, gereja yang esa, gereja yang satu itu dibangun di atas dasar firman Allah. Jadi untuk jabatan-jabatan, karunia-karunia jabatan gereja ini ada fungsinya, yaitu mengajar, pengajar, penginjilan, dan penggembalaan. Gereja akan bertumbuh kalau ada penginjil dan penginjilan. Walaupun semua orang Kristen itu dipanggil untuk bersaksi, tapi tidak semua orang diberi karunia sebagai penginjil. Maka gereja akan bertumbuh kalau ada penginjil dan penginjilan untuk menyampaikan Injil itu. Nah, gereja yang tidak menginjil adalah gereja yang mati. Tapi gereja yang menginjil adalah gereja yang hidup. Gereja akan bertumbuh kalau ada penggembalaan, ada pastoral. Maka perlu ada gembala dalam gereja. Nah, penggembalaan ini akan berfungsi kalau si gembalanya ini memperhatikan pengajaran. Sebab ketika dia menjalankan tugas pastoral atau penggembalaan, ia juga akan mengajar. Dan sumber pengajaran itu adalah firman Tuhan. Jadi pengajar, dia akan mengajar tentang firman Tuhan. Begitupun dengan rasul-rasul dan nabi-nabi. Para rasul dan para nabi di zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mereka juga memberitakan firman Tuhan. Mereka juga mengalaskan pengajarannya, yaitu firman Tuhan. Gereja akan menjadi gereja yang hidup dan bertumbuh kalau melaksanakan misinya, panggilannya. Nah, ketika Rasul Paulus bicara tentang karunia-karunia jabatan, maka tujuan Tuhan memberi karunia-karunia jabatan gereja itu ada di ayat 13, 14, dan 15. Kita baca ayat 13, 14, dan 15. Ayat 12, 13, 14, dan 15. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi untuk pembangunan tubuh Kristus, maka ada diberikan karunia-karunia jabatan tadi. Ayat 12 tadi, ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Itu tujuannya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi ayat 14 ini adalah untuk menangkal yang negatif dan bahaya dari luar jemaat. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, itu tujuan mengapa Tuhan Allah memberikan jabatan-jabatan, karunia-karunia jabatan di dalam gereja, supaya jemaat atau tubuh Kristus itu mengalami pertumbuhan ke arah Dia yang adalah kepala dari tubuhnya, yaitu kepala gereja. Ujung-ujungnya mengalami pertumbuhan ke arah Kristus, sang kepala. Maka kalau kita membaca tema atau melihat tema memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus, maka tugas memperlengkapi ini adalah diberikan kepada orang-orang tertentu yang mendapatkan karunia-karunia jabatan dalam gereja. Sehingga mereka bertugas untuk memperlengkapi supaya ada terjadi kesatuan dalam tubuh Kristus, kesatuan dalam jemaat, sehingga gereja Tuhan pada akhirnya akan memuliakan nama Tuhan. Maka ketika jemaat atau tubuh Kristus ini diperlengkapi dengan pengajaran dari firman-Nya,
maka sebagai tubuh itu akan menjadi sehat dan sempurna. Jemaat akan menjadi sehat dan sempurna dalam pengertian, dalam pemahaman, sehingga membawa mereka untuk hidup sepadan, memenuhi panggilan sebagai gereja yang sepeta dan segambar dengan Tuhan Allah. Yang pada akhirnya itulah yang disebut kedewasaan, dan kedewasaan inilah yang Tuhan inginkan. Jadi kalau bicara tentang tubuh Kristus atau gereja Tuhan atau jemaat, itu tidak hanya semata-mata bicara tentang hal-hal yang sifatnya organisatoris, organisasi, tetapi lebih kepada jemaat atau tubuh Kristus yang sehat dan sempurna karena diberi makan, diberi pemahaman tentang firman Allah yang menjadi alas, yang menjadi landasan. Meskipun dalam tubuh Kristus atau dalam jemaat, anggotanya berbeda-beda, tetapi semuanya saling menunjang, saling menghormati, saling mendukung. Ibaratnya seperti suatu orkestra di mana ada dirigen yang memimpin, sehingga semua yang menggunakan alat-alat musik itu semua akan menjalankan fungsi yang berbeda-beda, tetapi menimbulkan bunyi yang serasi, selaras, harmonis, sehingga walaupun berbeda-beda akan menunjukkan keindahan dari perbedaan itu. Maka firman Tuhan harus diterapkan dalam kondisi atau realita hidup bergereja, sehingga semua umat Tuhan dalam gereja menjadi alat-alat Tuhan yang membuat gereja itu menjadi esa, gereja itu ada dalam kesatuan, dan itu adalah sebuah kenyataan. Maka yang menjadi tugas kita semua adalah memelihara kebenaran. Memelihara kebenaran dari Tuhan, artinya kita tidak mempersoalkan hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana, lalu itu yang menjadi utama. Seperti contohnya dalam gereja atau dalam tubuh Kristus, soal berpakaian, keseragaman dalam berpakaian, itu kadang-kadang dimunculkan sebagai yang utama, sehingga bisa saja terjadi bentrok atau konflik hanya hal-hal soal seragam, tidak pakai seragam, atau penempatan meja, penempatan kursi, lilin harus ditaruh di mana, masuk dari mana, plan khusus, harus masuk dari pintu sebelah mana. Terkadang hal-hal yang sepele itu bisa dimunculkan menjadi hal-hal yang besar yang menggeser kebenaran tentang dogma dan sebagainya. Kita semua harusnya di gereja yang berjuang, memperjuangkan supaya hal-hal yang menyesatkan tidak masuk dalam kehidupan bergereja. Dan kita harus menargetkan dalam setiap program pelayanan bagaimana terjadi pertumbuhan di dalam gereja Tuhan, dan bagaimana kita juga terus belajar untuk meminimalisir konflik-konflik atau persoalan-persoalan yang terjadi dalam sebuah kehidupan bergereja. Kita semua berjuang supaya gereja itu dibawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik apa yang diprogramkan, dirancanakan, semuanya dibawa untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi dalam gereja yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini, semua kita menjalankan fungsinya sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat. Semua kita menjalani kehidupan yang berkualitas sebagai persekutuan gereja Tuhan. Semua kita mengambil bagian supaya gereja Tuhan atau tubuh Kristus ini berjalan di jalan kebenaran. Maka akan menjadi gereja yang bertumbuh, berkembang, gereja yang hidup dalam kebenaran. Nah, gereja model begini
bisa menyaksikan tentang Kristus yang adalah kepala gereja itu dipermuliakan. Tuhan kiranya memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai gereja Tuhan di zaman ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah yang memiliki gereja, jemaat Tuhan. Engkau adalah kepala gereja. Bantu kami untuk hidup yang berkualitas, memelihara kesatuan, keesaan dalam bergereja, sehingga kami boleh menikmati kehidupan bergereja berjemaat yang sesungguhnya. Kami hidup, kami saling menopang, kami saling mendoakan, menolong, mempedulikan, sehingga gereja Tuhan yang hadir dalam dunia ini akan memperagakan, mempertontonkan suatu kehidupan yang memuliakan Tuhan. Banyak kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam persekutuan orang percaya, tapi kami percaya Tuhan selalu akan menolong kami untuk mengalami perubahan dalam tuntunan Roh Kudus, bertumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik yang Engkau sukai. Terima kasih banyak Tuhan atas firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.